Semoga perkumpulan ini, hadir kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah sebagai lantaran bagi kemudahan semua urusan kita selama hidup di dunia, dan diberikan ampunan kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Bahwa sholat itu merupakan satu ibadah yang begitu dianjurkan, begitu diutamakan oleh Allah, dan begitu dipentingkan. Bahkan nanti sampai di akhirat itu yang pertama dihitung, ditanyakan oleh Allah adalah masalah sholat. Makanya sebenarnya Allah itu sudah memberikan satu contoh, satu teladan tentang ketika Allah itu menanyakan yang pertama kali masalah sholat bagi hambanya. Itu seharusnya kita semua juga mempunyai cara yang sama dalam memperlakukan diri sendiri maupun memperlakukan keluarga kita. Kalau Allah itu memperlakukan hambanya, nanti yang ditanyakan saat bertemu dengan Allah itu adalah masalah sholat, maka seharusnya kita terhadap keluarga kita itu juga mempunyai kebiasaan menanyakan tentang masalah sholatnya. Bahkan itu tidak peduli apakah dia itu masih bersama kita ataupun mereka sudah hidup sendiri-sendiri. Karena status sebagai seorang ayah yang itu kemudian sampai anaknya itu dewasa, itu tetap status sebagai ayah itu adalah ya tetap berlaku, sehingga punya kewajiban seseorang itu untuk selalu memonitor kepada keluarganya apakah sholat mereka itu beres. Nah, tidak hanya sholatnya, termasuk mayata'alaku bisolat, hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Kalaupun memang dia itu iya saya sholat, iya saya sudah melakukannya, apakah ilmu tentang sholat yang dimiliki oleh keluarga kita itu sudah cukup? Apakah sudah cukup? Karena syarat agar ibadah kita itu diterima oleh Allah adalah dengan memperbaiki kualitas sholatnya, yang itu dibahasakan dengan aqimu, dengan mendirikan, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Artinya mendirikan itu berarti sholatnya benar-benar dielmoni dengan baik, dengan benar, sehingga nanti ibadah sholat yang dilakukan itu dipastikan sesuai dengan aturan-aturannya. Maka kalau dengan begitu, maka nanti sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kualitasnya memang benar-benar baik. Kita lanjutkan, masih berhubungan dengan sholat. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kunut. Jadi kunut itu ada dua macam. Yang pertama adalah kunut rotibah, yang kedua adalah kunut nazilah. Kalau kunut rotibah itu adalah pada dua tempat, yaitu pada iktidal di rakaat kedua pada sholat subuh, dan ketika iktidal yang terakhir di dalam sholat witir pada separuh yang kedua pada bulan Ramadan.
Itu namanya kunut rotibah. Rotibah niku nggih yang rutin, yang nopo koyok rawatib begitu. Sedangkan untuk yang nazilah itu yusanu fi jamil maktubat idza nazalat nazilatun fil muslimina fi ayyi makanin. Kalau kunut nazilah itu disunahkan pada semua sholat maktubah ketika ada satu musibah atau bencana yang menimpa kepada muslimin dimanapun tempatnya, dan itu tidak disyaratkan wala istaratu ayyakuna fi mahallin nazilah, tidak disyaratkan pada tempat di mana bencana itu terjadi. Sehingga hari-hari ini banyak orang-orang yang melaksanakan kunut nazilah karena bencana yang terjadi di Palestina. Nah, itu tidak hanya di Palestina yang disunahkan untuk melakukan kunut nazilah, tetapi di semua tempat di mana di situ kita mendoakan kepada orang muslim itu diperbolehkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Di kunut yang dilaksanakan karena ada bencana atau musibah yang menimpa kepada orang muslim. Pun itu masalah kunut. Ada kunut rotibah atau rawatib, ada kunut nazilah. Pun selanjutnya yusannu fi sujud. Jadi kita masih membicarakan masalah kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Nah, selanjutnya di dalam sujud. Kesunahan dalam sujud yang pertama adalah wat urukbataihi tsumma yadaihi tsumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Jadi urutan deleh itu juga ada kesunahan. Urutan orang ketika sujud itu yang pertama adalah dengkulnya dulu, baru kemudian tangan, kemudian batuk bareng dengan hidung. Jadi urutannya dengkul tangan, terus batuk bareng ambek hidung. Nah, itu urutannya. Itu sunnahnya demikian. Wa antakuna yadahu mansyurataini la makbudotaini. Kedua telapak tangannya itu tidak digegemkan tetapi dibuka. Dibuka begini. Wa antakuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqatan. Jari jemarinya tidak dibuka begini tapi dikumpulkan. Jadi ingat posisi nopo tangannya. Jadi tangannya dirapetno, tidak dibuka. Terus kok tangan apa jenis jari. Terus wa antakuna mutajihatan ilal kiblat, dan ini diarahkan madhep nanggene kiblat, gak miring ini ya, tapi madhep nanggene kiblat. Pun termasuk perempuan juga begitu, cuma bedanya pada sikunya, tapi untuk tangannya niki pancet. Kan ada kadang-kadang tangan mergong ini, mari tangane enggak, tangannya tetap menghadap ke arah kiblat. Terus wa yujafi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa jambaihi. Untuk laki-laki antara ini sikut dengan lambungnya niku dibenggangno. Yo gak ngene nemen, yo gak sementing benggang. Oga rapot lek wong wedok niki dipepetno ngene, tapi lek wong lanang dibenggangno. Bukan terus buka koyo napa walang ngono ya gak. Tapi yang penting ini pisah dari lambung. Nanti rotok buka ini, ininya tetap menghadap ke arah kiblat. Ampun. Wa ayyarfa'a sa'idaihi 'anil ardi. Terus napa niki? Niki sa'idaihi ini. Niki diangkat tidak. Biasanya kalau nempel ini nggih. Nah, ini enggak, ini diangkat ya. Jadi ini gini, gak nemplek nanggene lantai, tetapi diangkat. Ini ngeten iki bener nggih. Di cara misalnya sujud di sini iki. Jadi ini diangkat gak turun apa nih digawe ngene gak oleh.
Dan ini malah gak sah misalkan ditempel ngeten. Nah, kudu ini kudu nemplek sebagian batuk. Sehingga kalau batuknya itu tertutup, benar-benar tertutup, maka tidak sah. Tapi kalau masih ada sebagian yang buka, misalkan biasanya arek nopo rambutnya nopo dawa niku ya arek SMP sih seneng-senengnya rambut di. Nah, ngoten niku lek nopo nutupi batuk itu asalkan masih ada yang terbuka niku boleh. Lek benar-benar nutup rapet yang tidak boleh. Lek misalkan kini ketutupan kini gak apa-apa. Yang penting ada sebagian batuk itu yang nempel. Bun. Wa yufarriqu baina rijlaihi biqadri shibrin. Terus antara dua nopo kakinya itu terpisah kira-kira jaraknya 1 kilan. Baik niku dengkulnya maupun nopo delamaannya. Wa ayatu ayatai hadwa mangkibaihi. Terus posisi tangannya itu kira-kira lurus dengan batuk. Kok batuk? Lurus dengan apa ini? Pundak. Jadi kira-kira lek sujud ya sak miniki ketika sujud. Jadi boten kemajon ora ke munduran. Nah, kadang nopo tangannya di sisi dengkul ngeten iki. Nah, itu ndak sunnahnya tidak begitu. Sunnahnya niki lurus dengan pundak. Wa nasburi jlahi wa taujihu asabihi malil kiblat. Terus jari kakinya itu ditegakkan, maksud dipancat ngeten iki diperkirakan nanti bisa menghadap ke arah kiblat. Wal i'timadu ala batnihima. Terus kemudian wa nasburi jlaihi wa taujihu asabihi malil kiblati wal i'timadu ala batnihima. Napa wa ayyakshifa yadaihi wa rijlaihi. Jadi sikil kalau tangannya niki di sunahnya dibuka. Jadi misalkan tertutup itu sebenarnya juga sah, tapi sunahnya terbuka. Wasatrukul lirukbataihi. Terus untuk dengkulnya niku ditutup. Wa ayyasjuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabihi asobiyadai warijlaihi. Terus kemudian ketika sujud itu dengan mensujudkan dengan menempelkan seluruh napa niki batuknya. Sunnahnya itu mau menempel semua batuknya, termasuk semua napa telapak tangan dan kakinya. Maksudnya kaki niku nggih pucuke driji niku. Wa fathu basorihi. Dan sunnah membuka matanya, nanti matanya dibuka. Dikatakan bahwa penglihatannya itu lek ndelok ngeten kan nih gak ketok niku sunnahnya itu ada yang mengatakan menghadap ke bawah, jadi madhep nang ngene irung. Wa tasbih. Terus kemudian membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa ayyatiya bidzikri al-ma'thur. Zikir yang diajarkan oleh Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau mau ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu ahsanal khaliqin. Niki termasuk kalau yang ini biasanya dibaca ketika sujudnya sujud tilawah. Sujud tilawah niku sujud ketika nopo pas wayahe maca Quran tibake moro-moro ketemu surat sajdah niku disunahkan untuk sujud tilawah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dalam sholat pas wayahe maca Quran niku maca nopo ono ayat sajdah terus dia langsung sujud nggih. Begitu maca langsung sujud Allahu Akbar 1 kali terus langsung ngadeg, bukan 2 kali tapi
1 kali. Di lek sujud salat 2 kali, lek sujud tilawah niku 1 kali. Langsung Allahu Akbar sujud terus langsung tangi. Niku sujud tilawah. Kalau ketika di luar salat, maka kita mengambil posisi menghadap kiblat. Jadi harus dalam keadaan suci. Dalam posisi menghadap kiblat, duduknya duduk iftirosh, duduk kayak tahiyat awal niku, langsung mari ngono sujud. Nah, terus kemudian kembali ke duduk, terus kemudian salam. Tapi didahului takbir dulu, Allahu Akbar, takbir nggih. Nah, terus kemudian sujud, duduk, terus salam. Niku napa sujud tilawah. Pun yusanu fil julusi baina sajdatain. Terus yang kedua atau yang selanjutnya, kesunahan di dalam duduk di antara 2 sujud, yaitu duduknya dengan duduk iftirosh. Wa wa ayyaj'ala ka'ba rijlaihi al-yusra farshan lahu. Sikil kiwa digawe epek-epek sikil kiwa digawe lemeke bokong atau dilunggui. Terus wayan sibu dijelai al-yumna, yang kaki kanan niku ditekno. Wa yuwajjihu asabi'ul kiblat, jari jemari kaki kanan itu diarahkan ke kiblat. Wa watu yadai ala fakhidaihi qoriban min rukbataihi. Nopo tangannya itu diletakkan di atas pupu, dekat dengan lutut, dekat dengan dengkul, tadi cedek karo dengkul. Wa nasru asabi'ihima, terus nopo jari jemarinya dibuka. Wa dhammahuma wa taujihu asabi'ihima lil kiblat. Wa nasru asabi'ihima, jari jemarinya dibuka. Terus maksudnya di ngene nggih, dibuka oga digegemno tapi dingetno, terus dikumpulno, dibuka dikumpulno, ora dibuka ngene tapi dikumpulno. Terus dihadapkan ke arah kiblat. Wa ayat dia bidua al-ma'tur, kemudian berdoa dengan doa yang telah diajarkan gini ku, Rabbil firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pun. Terus yang terakhir, kesunahan di dalam tasyahud akhir, yaitu duduknya dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk niku meletakkan kaki kiri wasaidiha, dan napa niki dhuwure sikil iki apa jenenge? Gares. Gares niku alal fakhidhi al aisar, diletakkan di napa bokong sisih kiwa, mabsutotan matmumatan, muhadiban biru usiha torofa rubatin wawat uyadi al-yumna. Pokoknya ngono iku nggih, niki didefinisikno malih dawa niki. Pokoke ngono iku lalu nggo tahiyat akhir niku jenenge duduk tawarruk. Lek duduk sing tahiyat awal jenenge duduk iftirash. Nah, pun. Terus wawat ul ibham asfal al muhallilah au bijani biya waraf ul muhallalah sekedap. Terus untuk jari jemarinya ini wawat ul ibham makbudotan illal muhmalah. Jadi sing jempol niki ndek isor, terus ini lho bentuke tangane niku ngeten iki. Lek pas wae lungguh iku tangan tengen iki bentuke ngeten iki, kaya angka 53. Niki 5, niki 3, dadi 53. Ada kaya angka 53. Lah terus kemudian mengangkat niki sing tangan sing nganggur terus diangkat ketika kalimat illallah.
asyhadu an la ilaha illallah niki diangkat. Nah, kenapa alasannya ini ittiba? Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Fil ibham wal muhallalah khamsu uqatin wa kullu uqdatin bi asyratin wal asabu al maqbudah salah satu bun. Niki hanya menyatakan nopo tentang 53. Terus kenapa kok dia mengangkat niki jari telunjuk ketika tasbih niku lihat jemaah fi tauhidi bainal i'tiqadi wa qauli wa fi'li. Alasannya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar di dalam tauhidnya, i'tiqadnya itu ada, ucapannya ada yaitu la ilaha illallah, terus perbuatannya ada. Jadi keyakinannya atine antarane ati ucapan sama perbuatan itu benar-benar nyambung. Jadi asyhadu alla ilaha illallah niki atine ya muni, cangkeme ya muni, tangane ya nglakoni niki adalah kenapa kok harus mengangkat menduting ngeten niki ketika mengucapkan kalimat illallah nggih. Arek cilik kalah nggih. Kadang-kadang arek gede barang niki. Diganti ngene kok begitu. Bila takhrikin laha, jadi tanpa digerak-gerakkan. Nanti seret segini tanpa digerak-gerakkan. Wa yumilu ra'saha qalilan li alla takhruja an sammadil kiblat. Jadi ojo kencang-kencang rada didoyongno didik. Ngene iki ora konjong tapi rada didoyongno didik ngoten. Li alla takhruja an samtil kiblah. Jadi ben oka kekencengan rotok doyong didik pun hatta salam sampai salam. Jadi niki diangkat tidak turun sampai salam. Wan nadru ilal mumalah ba'da raf'a ila salam. Ketika niki ne diangkat niki sekaligus kalih mripate niki ningali tengene. Nah, jadi gitu loh. Sret asyhadu an la ilaha illallah niki ambek delok sing ambek delok grijine. Ngoten. Wal itnyanu bi akmali tasyahudi fayazitu khamsa kalimatin wa hiya al mubarakatus shalawatut thayyibatu wala muta'rifis salamaini. Dan terus kan tahiyat itu kan mengeten tok sajane. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, ngoten kan? Lah, sunahnya niku dilengkapi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, kalau yang matrus sebenarnya cuma at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Lah, yang sempurna itu adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah wala muta'rifis salamaini. Terus ada al ta'rif ketika mengucapkan salam, berarti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wal ityanu bi akmali sholati ala nabi fayazidu wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Yani lebih baik lagi, tidak hanya wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad, misalkan ditambah wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati ini nggih angsal pun. Terus disunahkan ketika tasyahud akhir sebelum salam itu mengucap berdoa wala yutawwilu ziyadatan ala qadi tasyahud wassalatu ala nabi. Tapi tidak dianjurkan untuk memperpanjang melebihi bacaan sholawat.
bacaan tasyahud dan bacaan sholawat. Afdalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa fitnati mahyal maut wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghram wal ma'sam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu ila akhirih. Sing biasa bocah-bocah apa ini Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyal maut wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Apa ora kira-kira iki? Ya, biasanya diwaca ora iki? Lek arek diwaca. Nggih. Gue lek pengen ro takok arek. Nggih. Piye lek dongane mari tahiyat. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam amin amin fitnatil mahya wa min fitnati masiihid dajjal. Itu karena begitu pentingnya kita terus-menerus berdoa biar terhindar dari fitnahnya dunia, fitnah dunia, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga terhindar dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu nanti karena dia bisa menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah tentunya. Nah, ketika menghidupkan itu bisa jadi orang yang matinya dalam keadaan baik-baik, kemudian ketika dibangkitkan saat itu terus diminta mengakui ketuhanan Dajjal dan dia mau mengakui, maka yang asalnya matinya itu husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Maka itu harus didoakan, harus meminta terus kepada Allah tentang fitnah dari Dajjal ini. Niku kesunahan berdoa di dalam tahiyat akhir. Terus terakhir kok iso ono sih. Terus pun masalah salam kan nih. Yusanu fi salami ayyab tati'a bihi wa wajhu mustaqbilun lil qiblat. Tadi ketika memulai salam itu wajahnya adalah menghadap kiblat, di menghadap kiblat sih. Wat taslimatu atsaniyatu, termasuk ketika mau salam yang kedua niku tidak langsung tekok kanan assalamualaikum warahmatullahi, tapi mandek dhisik menghadap ke kiblat baru kemudian melaksanakan salam yang kedua. Wal iltifatu bihaitsu yura khattuhu fit taslimataini minal khalf. Ukuran nolehnya seberapa? Kira-kira pipinya itu bisa dilihat oleh orang yang ada di belakangnya. Jadi ketika salam kira-kira pokoknya wong mburi niku iso ndelok pipine. Nah, itu ukuran sempurnanya salam. Wa ayyabdi'a iltifata indal mim wa ayyabda'a al iltifata indal mim min alaikum. Jadi assalamualaikum jadi mulai ini napa salam niku mboten assalamualaikum jadi ketika mimnya mengucapkan mim niku karo noleh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mulai ini noleh niku ketika mengucapkan mim pada lafaz alaikum. Wal intihau minas salami mal intihai minal iltifat. Nah, selesainya jadi ketika selesai mengucapkan salam ya terus langsung balik. Wa tayammun fihi, terus dengan dhisik, aja niwa dhisik. Wa ayyazida qawla wa rahmatullah. Ini sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Wa idrajus salam wa adamu mati. Ya, tidak memperpanjang, enggak perlu assalamualaikum, enggak. Ini cukup assalamualaikum warahmatullah. Pun. Sedangkan untuk penambahan wa barakatuh fatusanu inda Ibnu Hajar fi sholatil janazah faqat. Menurut Ibnu Hajar ditambah wa barakatuh itu hanya pada sholat jenazah.
Tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli, bahkan sholat jenazah pun juga tidak disunahkan menambah wabarakatuh. Bila sholat sing bukan sholat jenazah itu hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan tapi untuk menurut Imam Ibnu Hajar itu untuk sholat jenazah sunnah ditambah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niku tapi Imam Romli ndak, cukup tetap sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayyafsila baina taslimata ini biqadri subhanallah. Antara salam yang pertama dengan salam yang kedua itu sunnah ada pemisahnya. Jadi ndak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini boleh tarawih. Enggak tarawih itu paling enggak ada jeda ukurannya, kira-kira mengucapkan kalimat subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi, ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mulai mim. Terus sunnah terus waniyatul khuruji minas sholati ma'a taslimatil ula. Jadi ketika salam yang pertama itu niat keluar dari sholat. Wa ayyanwiya assalama alal malaikah wal mu'min wa mu'minil insi wal jinni fit taslimata ini. Sunnah juga bareng dengan salam itu niat untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, orang-orang mukmin baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin dari kedua salam tersebut. Terus wayanwiya ar-radda alal imami fi ihdahuma. Di antara salah satu salam tadi itu niat menjawab salamnya imam. Tadi imam kan salam bisik loh. Lagi nih mengucapkan salam baik itu yang pertama ataupun yang kedua itu niat jawab salami imam, terus niat nopo salam kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang itu bisa terdiri dari malaikat, orang-orang mukmin baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Nah itu disunahkan kita untuk menjadi salam karo niat ngoten niku pun wallahu alam bisawab. Dan pertanyaan betul. Betul nggih. Pun dikon sekedik muga-muga bermanfaat ala hadinya wa ala kunyatin sholihah wa ala ma wa salafis sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli